Cak Dauri. Monggo. Monggo Cak Dauri. Saya beri kehormatan teman saya yang Jauh-jauh dalam dari Solo. setiap kali kita konser di Malang ini selalu datang. Cak Dauri. Iya, beliau Jadi, selalu sebagai datang. kehormatan, saya beri kesempatan pertama kali untuk memberikan pesan, kesan, mau tahun baru, mau tahun apa. Iya, Cak Dauri Silakan. monggo, silakan. Bisa duduk di sini. Ya. Nah, Cak Dauri mau pesan, kesan, protes boleh, ya. Semua boleh. Oke, Monggo. terima kasih. Menyampaikan kepada seluruh Indonesia, seluruh dunia, karena ini ditonton Perancis juga, ditonton dari Kolombia, ditonton dari Afrika. Everybody watching ya. Elker mesti 100% nonton ini. Jelas. Terima kasih. Artinya saya ini orang yang senang musik yang tidak biasa. Artinya bukan musik biasa. Kalau di Solo ada BMB bukan musik biasa, itu punya Mas Gun-Gun. Dan saya suka itu. Saya memang penyuka musik yang bukan biasa. Dan salah satunya adalah Cak Andang ini. Karena memang dari segi lirik, dari segi musik juga musiknya bisa funky, bisa agak ngerok, rock and roll, agak Groovy ada baladonya, groovy, ada balada. Bukan balado ya, balada. Ya. Pedes agaan ya kalau balado. Itu yang saya suka. Makanya setiap penampilan mulai dari kafe ya. Kafe yang pertama itu di Malang juga. Terus di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali ini saya ke Malang. Dan saya selalu mendukung semua kinerja dari rekan-rekan yang penyelaras. Salut anak-anak muda yang punya potensi punya energi untuk mengeluarkan segala kemampuan di dalam album ini, Cak Andang. Terima kasih. Dan saya suka banget, sangat suka. Terima kasih Cak Dauri. Terima kasih Cak Dauri. Cak Dauri Wah, juga. tepuk tangan Cak Andang dulu dan dong. penyelaras. Siap. Jadi saya Siap. juga mencari kesempatan nanti mau jam session dengan Cak Dauri Aha. karena beliau ini punya grup di Solo. Ada grup di Solo? Iya, nggak tahu namanya apa. Anak-anak muda, anak-anak kecil. Ingat-ingat saya anak-anak kecil sambil main perkusi. Saking suwe nih tadi. Saking suwenya. Nantinya insya Allah nanti nyanyikan lagu-lagu Belajar dari Batu. Wow, Insya Allah. It's gonna be great. Nice. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Cak Dauri di sini. Terima kasih Cak Dauri. Oh, suatu kehormatan juga ya teman-teman dari jauh semuanya datang kemari ya. Dan ini ada dapat pin sarang he. Ada gambar lope-lopenya. Lope-lope. Lope-lope dari batu. Oh, abadi terukir ini. Dari batu. Wow, melembutkan keren batu. sekali. Iya. Kita cinta batu ya ini ya. Terima kasih Cak Dauri. Makasih, Cak Dauri. Asik. Yes. Dapat. Yes. Belum tahun baru makanya bilangnya selamat pagi ya Om ya. Iya. Selamat pagi semuanya, semangat pagi gitu ya. Jadi biar selalu semangat, belum tahun baru kita tuntaskan pekerjaan yang belum selesai. Oke, that's what we should learn every day. Alright, nah setelah ini kita akan berbincang bersama dengan Profesor Hilman Dhani Natawijaya. Ya, jadi jangan sampai pergi kemana-mana. Ya, jangan sampai ketinggalan 1 detik pun. Karena ini akan langsung dipandu sama Om Andang. Iya. Ya, betul. Nanti kita akan ngobrol banyak sama Profesor Dhani tentang bencana geologi dan sejarah manusia. Oh, that's great. Ini memang suatu hal yang patut diketahui semua orang ya Om ya. Betul. How the catastrophe can change the world, ya. Gitu, bikin zaman baru nih, oke? Boleh mungkin bisa langsung kita panggil Prof Dhani-nya? Prof? Nah, sudah di sana beliau. Oke. Oke, silakan. Selamat Selamat sore, Prof. Selamat sore Dan. Tak panggil Dani aja, aku biasa manggil Dani soalnya bingung manggil Prof juga. Itu belum kedengeran suara, mungkin di mute itu. Suaranya. Profesor, sepertinya masih muted. Mute. Masih mute. Sorry. Maaf. Ya. Selamat sore, Cak Andang. Yang biasanya kita panggil.
Oke. Selamat tahun baru. Hah? Di sini aja. Belum tahun baru ya? Belum tahun baru ya? Selamat belum tahun baru ya? Belum tahun baru kalau Profesor Dani Hilman atau Dani saya panggil belum menceritakan tentang bagaimana sih ceritanya kebudayaan manusia, sejarahnya dan juga kaitannya dengan kebencanaan. Karena yang tadi saya bikin lagu itu belum tahun baru itu karena ya ini biasa-biasa aja lah pergantian ini siklus revolusi bumi begitu. Tapi begitu ada kejadian katastrofi itu jadinya ya itu tanda zaman baru, biasanya dijadikan tanda salah satunya ya tahun baru itu. Salah satunya misalnya kemarin Semeru meletus, itu luar biasa itu katastrofi itu. Bahkan yang saya dengar itu yang lembah Geladak Perak yang 70 meteran itu keisi sampai tinggal 4 meter di bawah jembatan. Itu kan luar biasa itu udah katastrofi luar biasa. Jadi tanpa berpanjang lebar saya ingin mempersilakan Dani untuk memberikan sedikit cerita tentang bencana geologi dan sejarah manusia ini. Supaya kawan-kawan pendengar ADB Penyelaras, Sandang Bahtiar Penyelaras ini juga paham tentang bagaimana sebenarnya geologi itu melihat hal-hal seperti itu. Jadi kebencanaan kaitannya dengan sejarah manusia. Silakan Dan. Ya, terima kasih, Yang. Wah, ini agak grogi juga saya nih mau ngomong. Ya, benar itu tadi ya. Wah, lagunya asik itu. Menceritakan tentang katastrofi 66 juta tahun yang lalu yang memusnahkan bangsa dinosaurus ya. Jadi memang demikian kalau kita melihat, kita membaca batu bahwa dalam sejarah geologi kehidupan di muka bumi ini selalu berganti. Dalam skala global, sampai ke regional, sampai ke lokal. Jadi seperti tadi di dalam lagu, kemusnahan bangsa dinosaurus 66 juta tahun yang lalu, itu adalah karena ada tumbukan meteor ke bumi yang besar sekali. Kawahnya kita bisa lihat di wilayah Meksiko yang namanya disebut sebagai Chicxulub Meteor Crater. Waktu itu ya seperti kiamat barangkali ya, karena luar biasa tumbukan meteor itu. Nah setelah tumbukan meteor itu, yang dalam sejarah geologi itu merupakan perpindahan zaman, dari zaman Mesozoikum, zaman kapur yang terakhir, menjadi zaman tersier, yang dimulai dengan zaman Paleosen. Dan sejalan dengan itu juga makhluk hidup pun berevolusi ya, berganti. Jadi dari yang tadinya dihuni oleh bangsa dinosaurus, kemudian lebih didominasi oleh bangsa binatang yang lain, yaitu mamalia. Gitu. Dan katastrofi ini yang bersifat global itu terjadi sudah sering sekali, tapi yang menjadi topik barangkali adalah global katastrofi atau katastrofi bencana yang terjadi pada masa hidup manusia. Manusia itu muncul, nah ini sebetulnya teka-teki ya. Jadi kalau menurut Batu, makhluk yang cerdas seperti manusia, seperti kita, itu mulai muncul 400.000 tahun yang lalu. Tapi bukan kita itu ya, ada satu genus lain yang disebut sebagai Homo neanderthaliensis ya, 400.000 tahun yang lalu. Kalau bangsa kita yang disebut Homo sapiens itu baru muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, lucunya dalam sejarah geologi yang menceritakan bencana katastrofi dari sejak kita manusia Homo sapiens muncul 200.000 sampai sekarang itu juga datanya sedikit. Barangkali nih ya, para ahli geologi seperti kita, saya, Candang, dulu, mungkin sampai sekarang juga, lebih banyak membaca batu untuk mencari harta, seperti Candang ini, membaca batu untuk mencari minyak bumi, misalnya. Jadi masih jarang yang membaca batu untuk meretas sejarah, khususnya sejarah manusia. Gitu ya. Tapi tadi di lagu juga sudah menceritakan ada satu bencana katastrofi yang pernah terjadi sejak manusia ada, yaitu
letusan Toba, supervolcano. Itu terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Jadi waktu itu manusia sudah hidup sekitar 130.000 tahun yang lalu. Nah, lucunya juga, sayangnya begitu ya, orang yang meneliti tentang letusan Toba ini pun masih sedikit, tapi berdasarkan beberapa penelitian diduga kalau sudah ada populasi manusia waktu itu, maka seperti tadi lagu bilang, sisanya hanya tinggal mungkin 5%, ada yang bilang mungkin tinggal 10.000 tahun gitu ya. Nah, kemudian setelah letusan Toba, ada satu lagi bencana yang lebih tidak diketahui lagi, yaitu kalau dalam geologi adalah perpindahan zaman Pleistosen. Pleistosen itu mulainya sekitar 2 juta tahun lalu. Itu juga menandai kemunculan dari bangsa yang belum jadi manusia, yang kita sebut sebagai Homo erectus, yang fosilnya ada di Sangiran ya, salah satunya. Sejak 2 juta itu. Jadi kemunculan manusia itu juga ditandai oleh perubahan zaman geologi dari tersier ke kuarter. Perlu Nah, diliatin PowerPoint-nya nggak, Dan? bisa juga sih, yang Bisa juga. Bisa, Ban? bisa juga. dilihat? Boleh. Bisa keluar nggak, Ban? Bisa. Mungkin yang pertama barangkali ya. Nah ini, ya. Ya, ini menceritakan, ya. Jadi yang grafik ini adalah suhu bumi. Suhu bumi juga jadi selalu berevolusi ya, mulai dari zaman kapur itu, yang zaman dinosaurus sampai kita sekarang, yang zaman Holosen. Nah itu tadi ada perpindahan dari tersier ke kuarter, itu ditandai dengan kemunculan Homo erectus. Jadi kita pun itu satu misteri juga begitu ya. Apakah ada hubungannya antara perpindahan dari tersier ke kuarter dengan kemunculan dari Homo erectus, nenek moyang kita yang belum benar-benar jadi manusia gitu ya. Nah, kemudian baru muncul yang sudah cerdas adalah sekitar 400.000 tahun lalu begitu ya, tapi masih Homo neanderthalis, susah banget ya, neanderthalis, tapi kita baru muncul 200 ribuan itu ya. Neanderthalensis. Ya gitulah. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ya, dalam proses geologi itu juga kita kenal bahwa iklim bumi ini selalu berganti dari zaman es atau zaman dingin ke zaman panas. Jadi yang merah itu menceritakan kalau yang di bawah itu zaman es, yang di atas itu zaman panas. Jadi zaman panas itu puncaknya juga tidak banyak ya, sedikit ya gitu. Nah kita tuh sekarang ada di puncak terakhir dari zaman panas, yang di sebelah kanan ya. Gitu. Jadi Nah, global warming itu memang benar terjadi dari zaman dulu juga selalu ada ya? Global warming itu satu hal lain. Mungkin ke yang slide berikutnya barangkali ya. Iya. Karena jadi itu satu kasus yang lain. Tapi yang jelas zaman panas itu dari dulu begitu. Zaman panas, zaman es lagi, zaman panas, zaman es lagi. Jadi sekarang kita ribut tentang global warming bahwa suhu akan naik terus. Itu mungkin juga satu saat nanti pasti kita akan kembali ke zaman es. Mau tidak mau pasti kita akan kembali ke zaman es. Nah, kalau kita melihat dari grafik ini, yang namanya zaman panas, zaman kita sekarang, zaman hangat ya, itu biasanya tidak lebih dari 20.000 tahun. Yang terakhir itu sekitar 130.000 tahun yang lalu sampai 120-an, 135 sampai 120 ribuan ya. Begitu berarti sekitar 15.000 itu pernah temperatur bumi itu seperti sekarang. Nah, sekarang kita kan dari zaman Holosen mulai masuk zaman panas, itu zaman kita ya, zaman panas kita itu dari sekitar 11.600. Jadi kita sudah hidup di zaman panas sekitar 11.600-an begitu ya. Nah, pertanyaannya kan kapan kita kembali ke zaman es, turun lagi ke bawah itu ya. Jadi kita ribut sekarang global warming, tapi nanti satu saat nanti kita akan kembali ke zaman es. Gitu. Tapi kalau bencana katastrofi terus-menerus terjadi dari zaman dulu, terus ada terus gitu ya. Ini nanti juga
Kalau gitu yang kiamat sampai orang dikumpulin masukin surga itu kapan itu, Dan? Ini grafiknya kapan berakhirnya gitu loh. Iya, ya. Coba slide berikutnya. Oh, coba Ya. slide berikutnya, nggak bisa jawab dia. Nah, Ya. ini dia. Belum bisa jawab nih, terus. Ya. Nah, ini yang letusan Toba itu ya, ini juga satu hal menarik antara kaitan dengan proses geologi dengan sejarah manusia. Jadi waktu 74.000 tahun lalu ada letusan Toba besar sekali. Barangkali manusia waktu itu sih sudah menganggap ini sudah kiamat begitu ya. Karena setelah letusan Toba ini, awan tobanya, awan tufanya itu menyelimuti bumi sehingga sinar matahari tidak bisa masuk, sehingga bumi suhunya drop menjadi zaman es waktu itu, dan saya bisa bayangkan kalang kabut lah begitu ya. Barangkali karena itu juga manusia masuk ke gua-gua untuk menghindari bencana di atmosfer itu. Tapi ternyata masih bisa survive gitu ya, masih bisa survive. Coba slide berikutnya lagi. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Nah, ini juga menjadi satu tanda juga dalam sejarah bagaimana kaitan antara proses alam yang besar dengan sejarah. Jadi waktu zaman es, Indonesia ini bisa satu kontinen yang namanya Sundaland gitu ya. Jadi seperti Laut Jawa ini ada sungai yang besar seperti Sungai Nil, masih satu daratan. Nah, sekarang ini pulau-pulau sudah terbagi menjadi Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan laut yang dangkal di antaranya begitu ya. Nah, itu present kita ya, warm age. Coba berikutnya lagi. Lagi, slide berikutnya. Nah, ini barangkali iklim dari 20.000 sampai sekarang gitu ya. Jadi dari 20.000 sampai sekitar 11.600 itu mulai dari zaman es, si bumi itu temperaturnya naik terus gitu ya. Naik terus, salju meleleh, muka air laut naik. Pada masa itu juga diduga karena ada unloading dari es itu akan banyak letusan gunung api, gempa dan sebagainya. Jadi di transisi zaman ini adalah zaman yang gonjang-ganjing. Terutama zaman yang khusus di perpindahan itu yang namanya Younger Dryas ini. Ini ditandai dalam grafik antara 12.900 sampai 11.600. Waktu itu temperatur bumi sudah naik, sudah hangat, tiba-tiba anjlok lagi ke zaman es. Karena sesuatu hal. Ada dugaan bahwa waktu itu ada tumpukan meteorit yang besar. Itu juga kalau kita membaca batu, barangkali itu ada kaitannya kenapa hewan-hewan besar yang hidup di zaman es, seperti stegodon, mamut, hewan-hewan besar itu punah semua, di mana-mana, di seluruh dunia. Gitu ya. Nah, yang jarang dibahas adalah apa yang terjadi pada manusia. Itu yang sebetulnya satu misteri besar. Nah, yang lebih menarik lagi, yang namanya Younger Dryas. Itu Dryas. manusia waktu itu sudah ada kan, Dan? Sudah ada, berarti kan manusia sudah hidup sekitar 190.000 tahun yang lalu. Kan dari 200.000 ya, jadi 190.000. Barangkali populasinya sudah seperti sekarang, barangkali. Iya. Tapi kan kita terbatas ya, baca batunya pun juga terbatas ya. Jadi datanya sangat sedikit. Misalnya fosilnya itu. Nah, yang menarik akhir dari Younger Dryas ini, kalau di sejarah geologi, ini adalah sejarah kenaikan muka air laut. Ya. Ditandai oleh kenaikan muka air laut yang sangat drastis. Paling tidak yang terekam di geologi itu adalah sekitar 30 meter langsung naik. Gitu ya. Jadi bayangkan kalau itu terjadi sekarang, Jakarta langsung tenggelam sampai ke Bogor barangkali ya. 30 meter. Jadi itu satu bencana yang sangat-sangat besar. Geologi bilang demikian, tapi yang sejarah manusia ini ya belum begitu dikaji begitu. Nah, di dalam itu agama zaman Nabi Nuh barangkali, Dan ya. Nah, itu dia Canda. Itu dia. Jadi harus ada satu diskusi barangkali antara ahli geologi, ahli sejarah, ahli agama juga. Karena kan sampai sekarang yang namanya kronologi Nabi yang 25 itu kan tidak ada, tidak tahu kita. Di mana kita akan menempatkan Nabi Nuh. Tapi kalau kita membaca batu, yang paling cocok untuk menempatkan zaman akhir dari Nabi Nuh itu ya akhir dari Younger Dryas. 11.600. Kalau di geologi adalah perpindahan dari zaman Pleistosen ke zaman Holosen. Berarti seperti tadi, Cak Anang bilang, ini adalah tahun baru yang besar untuk
manusia, siklus baru dari peradaban manusia. Nah, lucunya, menurut sejarah yang kita pahami sekarang, 11.600 itu atau sekitar 11 ribuan itu dianggap sebagai awal peradaban kita. Karena di situ orang menemukan ada jejak mulai manusia bertani, begitu ya. Nah, menurut hemat kita, salahnya siklus peradaban kita sekarang itu dianggapnya adalah peradaban satu-satunya sejak ada manusia 200.000 tahun yang lalu. Jadi dari 190.000 tahun yang lalu itu dianggap manusia hidup di gua-gua, lek-lekan barangkali ya, nyanyi-nyanyi kalau udah bisa nyanyi begitu, nggak ngapa-ngapain. Yang menurut kita itu sangat tidak logis ya gitu. Jadi saya pikir ini seperti dalam hal siklus stratigrafi geologi, zaman Holosen itu adalah siklus baru dari peradaban manusia. Coba yang slide berikutnya coba. Ada juga yang menarik ya. Nah ini juga satu keanehan kalau kita melihat sejarah populasi manusia. Kita tahu populasi manusia itu kan meningkat drastis sejak ada revolusi industri ya sekitar abad 18 ya. Itu sangat menaik drastis dari 1 miliar menjadi 5 miliar menjadi sekarang puluhan miliar gitu. Nah yang aneh, kalau kita ekstrapolasikan ke belakang populasi manusia itu habis di 10.000, 11.000. Jadi memang kelihatannya kalau dari grafik populasi ini 11 ribuan itu menjadi awal dari pertumbuhan populasi manusia kembali, padahal kita tahu populasi manusia sudah ada sejak 200.000. Jadi ini grafiknya dibikin 10.000 itu awal lahirnya manusia gitu ya. Persis. Dari siklus baru barangkali ya. Dari siklus baru, ya. Nah, ya. Jadi kalau kita kita barangkali siklus peradaban kita ini adalah siklus peradaban setelah Nabi Nuh barangkali ya. Kalau menurut agama. Coba yang seterusnya, coba slide berikutnya. Nah, kira-kira begini. Jadi kira-kira yang sejarah yang kita yakini sekarang tanpa membaca batu, sejak 200.000 tahun yang lalu sampai 11 ribuan itu datar. Populasi tidak bertambah, kemudian juga peradaban juga tidak ada kemajuan, begitu-begitu saja. Tiba-tiba 11 ribuan, tiba-tiba ya, manusia ada ide barangkali, tiba-tiba mendadak pintar, pengen bertani, terus baru mulai berkembang. Nah, menurut kita barangkali tidak begitu, tapi coba slide berikutnya. Barangkali yang benar begini. Jadi sebetulnya sejak 200.000 juga manusia itu sudah pintar, dan memang menurut penelitian dari tengkorak manusia, otak manusia sejak 200.000 sampai sekarang tidak mengalami perkembangan, bahkan volumenya menyusut. Jadi kalau menurut paleontologi, menurut tengkorak fosil manusia, otak manusia 200.000 tahun yang lalu dibandingkan dengan otak manusia kita sekarang lebih besar yang 200 ribuan gitu ya. Jadi kalau menurut lebih pintar mereka dong dari kita. Nah itu kalau menurut volume otak ya, berarti harusnya lebih pintar yang manusia dulu. Apalagi kalau misalnya kita orang yang beragama kan harus yakin dengan kitab suci ya. Kalau kita tahu bahwa umat Nabi Nuh sampai Nabi Adam itu umurnya kan jauh lebih panjang dari kita. Mereka umurnya 1.000 tahun, kita hanya 100 tahun paling tua gitu ya. Siap. Jadi harusnya lebih pintar. Jadi kelihatannya yang terjadi barangkali sejarah bumi ini sangat mempengaruhi sejarah manusia. Jadi pertama dari 200.000 sudah mulai berkembang, sudah mengalami zaman panas ketika 130.000 tahun yang lalu, berkembang terus, tapi kemudian ada letusan Toba, semuanya habis. Semuanya habis, tinggal sedikit. Kemudian, nah ini juga kan jadi menarik, karena menurut sejarah manusia, setelah letusan Toba sekitar 65.000 tahun yang lalu, ada sekelompok manusia yang keluar dari Afrika ke seluruh dunia. Jadi seperti kolonialisasi bumi setelah letusan Toba. Jadi kalau dihubungkan dengan letusan Toba ini kelihatannya cocok begitu ya. Setelah bencana besar, manusia kembali akan menghuni bumi gitu. Nah, sampai akhir dari Pleistocene 11 ribuan ada lagi bencana Younger Dryas itu, mungkin ada temukan meteor, diakhiri oleh banjir besar. Nah, itu juga populasi menyusut lagi,
Nah, kemudian baru tumbuh lagi berkembang seperti kita menjadi peradaban kita sekarang. Coba seterusnya. Lanjut. Terus? Ya. Jadi kira-kira kalau disampaikan begitu ya, sejarah stratigrafinya antara sejarah alam yang di sebelah kiri dan sejarah manusia di sebelah kanan. Jadi kalau yang kita yakini sekarang yang diajarkan oleh sekolah-sekolah itu, yang di sebelah kanan manusia itu sejarahnya selalu primitif, menjadi pemburu, hidup di gua-gua, di hutan, dari 11.000 sampai 200.000, bahkan sampai 2 juta tahun yang lalu hampir tidak ada perubahan. Mulai mendadak pintar dari 11.600 ke atas, itu juga dibagi-bagi zamannya menjadi Mesolitik, Neolitik, jadi dan Bronze. Gitu ya. Bronze mulai ada logam, kalau Neolitik itu mulai ditemukan keramik. Kemudian di sebelah kiri juga itu menceritakan tentang perubahan muka air laut yang berhubungan dengan zaman es dan zaman panas itu ya. Jadi kalau kita melihat yang kolom yang sebelah kiri dan sebelah kanan, itu yang sebelah kanan itu kelihatannya kurang selaras dengan sebelah kiri. Yang sebelah kiri sudah berganti-ganti zamannya, sebelah kanan masih tetap gitu ya. Coba yang slide berikutnya. Nah, kalau kami yang lebih suka yang versi ini gitu ya, sebagai sejarah alternatif, bahwa sebelum peradaban kita kemungkinan besar sudah ada peradaban lain. Ada satu cerita yang masih preserve sampai sekarang, yang mendunia itu, yang satu-satunya cerita itu tentang Atlantis itu ya, yang diceritakan oleh Plato itu musnahnya persis di 11.600. Sebelumnya, sebelum letusan Toba barangkali sudah ada peradaban yang lain yang kita lebih tidak tahu lagi. Coba yang slide berikutnya. Kalau kita berhayal, kita hubungkan dengan Nabi yang 25 misalnya, jangan-jangan sebelum letusan Toba itu adalah dari zaman Nabi Adam sampai Idris. Nabi Idris, iya. Nabi Idris. Itu hayalan saya ya, tapi kalau kalau saya melihat urutannya itu sepertinya Adam, Idris, Nuh, itu banyak kan nabinya, dari Nabi Soleh sampai ke Muhammad gitu ya. Banyak sekali. Jadi sepertinya ya inilah zaman kita. Sebelumnya mah kita memang nggak tahu persis nggak perlu tahu lah gitu ya. Yang tahunya itu aja Adam, Idris, Nuh, itu berarti nabi-nabi besarnya. Tapi kita tahu dari agama bahwa dari Adam ke Idris itu banyak sekali sebetulnya nabinya. Demikian juga dari Jadi Idris kira-kira Nabi Idris dari Afrika gitu ya. barangkali. Ya, jadi kira-kira demikianlah kalau hayalan kami ya tentang sejarah batu dengan sejarah manusia. Oke. Oke, gitu. Oke, terima kasih Prof. Dhani Hilman. Ini Sama-sama. pemikiran-pemikiran yang sangat menggelitik gitu ya, membuka wawasan. Memang butuh ya selevel Anda, selevel profesor gitu dengan banyak sekali penelitian gitu ya. Ini tentunya juga sangat berhati-hati kita semua untuk menyerap informasi-informasi yang ada. Tapi lewat Andang Bahtiar dan Penyelaras ini, saya sengaja membuat podcast-podcast seperti ini supaya juga mulai mendidik masyarakat kita untuk mulai berpikir lateral, berpikir bukan hanya menurut mainstream, tapi coba kita kembangkan pemikiran kita dengan berbagai macam fakta, data dari pengetahuan yang lain. Saya sendiri dengan Dhani mengadakan riset-riset ini tadi, itu mulai tahun 2011, 2012, jadi 2010 kalau nggak salah. Itu juga kita percaya juga bahwa kebudayaan dan manusia dan juga bumi harusnya selaras juga dalam konteks kalau ada katastrofi, kalau ada perkembangan stratigrafi manusia maupun bumi, mestinya juga setelah itu ada ketidakselarasan, ada bencana yang manusia punah sebagian, terus ada lagi yang tumbuh lagi dan sebagainya. Jadi ada purba modern, begitu seterusnya. Tadi Pak Dhani atau Prof Dhani juga udah nunjukin agak spekulatif di sebelah kanan pembagian nabi-nabinya, tapi baiklah itu kita simpan sebagai bagian dari alternatif pemikiran dan mudah-mudahan dengan demikian kita
makin mencerdaskan bangsa ini, mencoba untuk melihat alternatif-alternatif lain pemikiran selain juga menggunakan itu semua untuk mencari sumber daya alam dan mensejahterakan kita sendiri, manusia dan juga alam sekitar kita, dan juga mempelajari bencananya, kapan terjadinya dan sebagainya. Terima kasih Prof. Dani Elman, Nata Wijaya. Plus untuk Terima kasih, Prof. Chandra. Dani, terima kasih. There ada Pak Abe Husaini. Selamat sore Pak Abe. Masih muted Pak Abe? Bisa minta tolong di open mic-nya dulu? Sambil kita tunggu. Nah, Om Andang, Pak Abe ini siapa Pak Abah? Om Pak Andang? Abe ini salah satu guru saya banyak sekali. Ya, Abe ini guru saya filsafat, kehidupan. Dia itu arsitek. Arsitek? Dosen, ya, arsitek, dosen. Dan yang penting dia itu piano man. Oh, piano Piano man. man. We have piano man there. Ada piano man di Iya, sini, tapi piano dia man lebih kan. piano man daripada piano man kita di sini. That's piano man, Iya. that's piano boy, I guess. Piano boy, ini piano man. Dan dia adalah Simon and Garfunkel saya. Oh my God. Oke, sekarang suaranya Pak Abe sudah terdengar. Udah didengar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Be. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa. Dengar tadi langsung kaget juga gitu. Ternyata lingkaran yang geometrik bisa jadi lagu ya. Kan? Arsitek tuh. Iya. Tertarik dia Berarti lingkaran. besok Om Abe harus bikin lagu ini tentang di arsiteknya ini. Warna. Udah lama Iya, sejak Bisa mahasiswa. warna. Oh. Sejak mahasiswa Sejak saya mahasiswa? memikirkan lagu yang bertema banyak akal gitu ya, kayak matematik, fisika. Tapi dibikin lagu gitu. Itu nggak pernah bisa. Seumur-umur sampai sekarang saya belum bisa dapat. Padahal Berarti kan harus lagu collapse, Om. anak-anak tuh ada loh. gimana? Satu sayang ibu, dua sayang bapak, kan itu gimana? Itu kan matematis gitu, kok bisa gitu. Nah ini Cak Andang bisa, itu saya salut, luar biasa. Wah, tepuk Terima tangan kasih, dulu dong. Mas Terima Abe. kasih. Geometrik menjadi lagu itu luar biasa. Keren. Iya itu satu. Terus tadi saya sempat juga mendengarkan beberapa dari yang sebelumnya. Ya benar, benda-benda mati kok bisa hidup dengan lagu gitu ya, luar biasa. Mungkin sesudah dengar ini banyak komen lagi saya setelah langsung live ya, melihat live stream ini gitu. Dan tadi yang tadi saya sampaikan bahwa waktu masih mahasiswa saya ingin buat lagu yang banyak banyak logika. Lagu kan sulit untuk menjadi logika. Nah ini Cak Andang nih bisa, batu bisa diajak kita belajar dari batu. Tadi barusan lingkaran. Sebelumnya lagi ada tentang cerdas merdeka gitu. Ya, saya tuh kagum dengan Coklat waktu bikin lagu Bendera. Sesuatu yang tiba-tiba kok bendera bisa kita hormati dengan cara anak muda gitu. Nah, cerdas itu juga sesuatu yang juga berbeda dengan orang mengartikan mengenai nasionalisme gitu. Kok saya banyak belajar, demi Allah, banyak belajar dari ini. Saya pengen dengar lagi, jadi lebih dalam lagi mungkin. Abe nggak tahu, aku belajar dari Abe banyak ini. Loh, Orang gimana? ini lain, ini beda. Ya salut sama yang di belakang sampean berdua ini dulu. Oh. Anak-anak muda yang hebat banget. Saya lihat Jalu juga ada di situ ya, ready Ada ya, di udah sini, biasa Om. saya lihat itu. Luar biasa, kawan-kawan lama ini, tapi belum pernah langsung sama Jalu, belum pernah langsung. Tapi nice Mas, keep going, aku dengerin dulu ya. Nanti Oke. mungkin kalau diperlukan aku pengen lagi ngobrol terakhir Oke. gitu. Asik. Terima kasih Abe, terima kasih. Sami, luar biasa. Yuk, oke. Siap.
Siap, Om Abe terima kasih. Semangat terus. Belum tahun baru di sini dan kita song-song tahun baru dengan lebih baik lagi. Wah, terima kasih kehadirannya dari Om ini Abe. ada lagi yang Ada Om Yusuf Hera. Hai Om, selamat sore. Ompong. Ompong. Gak apa-apa, yang penting semangatnya nggak ompong Om. Yang penting kuncir, yang penting kuncir. Itu. Jadi perkenalan untuk para penonton Andang Bahtiar dan Penyelaras. Ini adalah kakak saya, orang Indonesia bijaksana yang selama ini saya kagumi, saya hormati. Selalu semangat. Namanya Yusuf Hera. Dia adalah bagian dari Thompson and Thompson Indonesia. Thompson and Iya, Thompson Karena Indonesia. dia juga punya saudara yang mungkin beda umur 1-2 tahun lah. Namanya Mas Heru. Iya. Jadi Heru sama Hera. Ah, Thompson and begitu. Thompson. Huru hara, huru hara. Oh, alah gitu Monggo toh. Mas Hera. Mas Hera ini di Setu Babakan, ada sungai di sana. Dan beliau ini dari dulu juga aktif di lingkungan, aktif di musik dan Oh. juga menjadi inspirator saya untuk kesehatan juga dan untuk The hal-hal yang best, ya. sifatnya filosofi, filsafat Yeah. kehidupan. You're the Monggo. best, no Ada yang man. disampaikan, silakan. Oke, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Om. Terus normatif formatifnya selamat tahun baru. Normatif formatifnya. Belum Om, di sini belum tahun baru. Nah, itu aku apa yang ngomong karo Cak Andang iku. Karo Cak Andang iku aku apa Gak yang terima ngomong. ini kayaknya Om. Gak terima iki. Awas tukani Pak. Aku nyatet belum tahun baru hehehe. Sampean iku puitis, filosofis, melodius, harmonis, kritis. Tapi Wah, lengkap banget. Tapi aku nyimpulno secara subjektif. Ada Iki lho. tapinya. Kok belum merdeka itu artinya awake dhewe itu belum merdeka sama belum berdaulat sepenuhnya yo. Ini berat ini. Berat ini. Apik. Pertanyaan atau pernyataannya ini. Apik. Sepurone nek kesimpulanku bener. Sepuro. Barto, oh Mas Era, semangat ya. Orang Tetap. paling semangat nih. aku nggak bisa seperti Profesor siapa tadi? Dani Hilman. Daniel. Iya. Profesor Dani Hilman. Aku nggak ngerti, nggak punya latar belakang sains, nggak punya latar belakang formal pendidikan yang nyukupi. Aku wong uraan. Cuma ya ada kegelisahan aja. Ini menurutku sih awake dhewe kabeh sa Indonesia sebagai stakeholder sing kudune mikirno keberlanjutan negara iki untuk sebuah masa depan sing lebih baik. Gak eker-ekeran terus, Sip. gugu karepe dhewe-dhewe saja, tanpa kematangan berpikir dan berperasaan sing jernih, sing jembar, sing mature, sing masak. Saya ketemu atau denger atau membaca atau mengikuti beberapa pelaku yang ahli malah di dunia geologi, arkeologi, filologi, antropologi dan lainnya yang tidak sependapat dengan kesimpulan tentang katastrofi. Jangan berapriori atau ngomong negatif di belakang. Tetapi mbok ketemu bareng, lalu diskusi, dialog, berdebat, bertukar pikiran atas dasar sumber-sumber atau sources serta pikiran yang valid, yang rasional, serta empiris. Bersatu bersama, aja ngguyu karepe dhewe, tapi karepe sing becik, sing baik atas nama kepentingan dan kesejahteraan orang banyak, orang sak negara tanpa kecuali. Amin. Sak donya, dudu sak negara. Sak dunya. Amin, sak dunya. Iku ae Cak Andang. Aku Terima mau ngomong kasih. iku ae. Harapan untuk kedepannya seperti itu, mudah-mudahan nanti Prof. Dani juga bisa merangkul banyak pihak untuk terus-meneruskan risetnya sehingga
berbuah kemaslahatan bagi masyarakat semuanya. Aku yang ngono, aku yang nganggo caraku rangkul kanca-kanca apa tak omongi mbok aja ngerasan-rasan, aja gibah, aja suuzon, aja a priori, tapi mbok terbuka kumpul rendah hati, terus pikiran positif, kumpul bareng kayak gitu. Untuk kita semua. Itu aja. Matur nuwun Mas Hera, matur nuwun. So, Mas Hera. Terima kasih banyak Om Hera. Matur nuwun, halo, salam, ready, jalu. Barutno, salam semua lo. Halo, terima kasih. Doanya juga bisa berkumpul, bertukar pikiran. That's the best thing. Ya, penting. The most important ya. Terus, Jadi gimana ini? Udah kelihatan kan? Jadi ini macam podcast saja. Jadi saya jadi hostnya. Oke. Saya perkenalkan tamu kita kali ini, Selo Sumarsono. Tepuk tangan. Terima kasih Mas Andak. Macam ini aja, night show aja. ya seperti Tonight Terima Show kasih. gitu ya. Jadi Om Selo ini salah satu sahabat saya, udah mungkin lebih dari 10 tahun lah kita berkenalan, terutama karena kebetulan sama-sama penggemar Leo Christie waktu itu, dan beliau ya jelas dari potongannya udah kelihatan lah seniman lah dia. Tapi seniman style gitu ya. Nanti ada juga kawan-kawan saya seniman-seniman yang ya stylish juga tapi model-model yang agak berbeda. Jadi dalam kesempatan ini saya pengen juga mencoba untuk menggali sedikit ke Om Selo tentang tentang apa yang kita lakukan dalam konteks Andang Bahtian dan Penyelaras, dan ya segala macam unek-unek tentang situasi saat ini, misalnya dikaitkan dengan apa yang harus kita lakukan ke depan gitu ya. Dalam konteks budaya, kesenian, tadi teknologi, riset, Dani Hilman sudah bicara seperti itu. Mudah-mudahan bisa mewakili segala pemikiran yang ada di sini. Saya persilakan Om Selo. Saya seringkali panggilannya jadi Om Telo gitu karena dia diplesetkan. Silakan. Ya, makasih Mas Andak. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya justru betul-betul tadi ada lagu yang berjudul Belajar dari Batu. Sebenarnya kita udah sangat banyak dicontohkan oleh alam ya. Bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus bergerak, bagaimana kita harus berkesenian dan apapun lah. Ternyata dari alam tuh semuanya udah ada gitu. Contohnya semuanya ada. Bahkan saya baru ngehnya setelah ada Mas Andang dan Penyelaras ini. Gitu. Jadi lebih mengerti lagi, oh ternyata gitu loh. Seperti yang salah satu lagu itu tadi ada bahwa gempa bumi, tsunami, mati bahkan, ya itu adalah satu kepastian. Saya baru ngehnya tuh setelah ini. Jadi banyak juga beberapa teman saya yang kebetulan saya ajak untuk menyimak, dan mereka benar-benar ini satu tanda kutip satu pencerahan baru gitu loh. Untuk bagaimana kita mengarungi hidup ini gitu. Jadi kalau menurut saya ini sangat dalam, tidak hanya berkesenian gitu. Enggak hanya itu gitu, tapi banyak sekali arti, banyak sekali langkah yang harus kita lakukan, dan itu sebenarnya sangat mudah karena banyak contohnya. Di alam ya? Di alam. Iya betul. Itu yang saya tangkap ya. Ya terima kasih udah bisa menangkap itu, karena tujuan utama saya sebenarnya dalam menulis terutama tentang geologi itu adalah dari dulu ya memasyarakatkan geologi supaya masyarakat itu paham tentang proses geologi, jadi nggak terasing, teraliniasi dengan proses-proses yang ada dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang tahayul atau apa segala macam. Sehingga ya itu tadi, kalau Om Selo juga melihat bahwa gempa bumi, tsunami itu pasti gitu ya, gunung api meletus itu pasti, cuman periodisasinya perlu dipelajari dan sebagainya, itu bagus karena lewat situ juga makanya saya menulis, terus akhirnya ketemu anak-anak penyelaras, akhirnya bisa jadi lagu juga. Dan alhamdulillah kalau Om Selo ini juga bisa menangkap, akhirnya jadi sesuatu yang mencapai tujuannya gitu ya, apa yang kita lakukan. Iya, saya rasa juga ini ya perlahan-lahan saya pikir ini mengarah ke sana, artinya sudah
kelihatan bakal bisa. Kalau menurut saya yakin banget bahwa ini bakal bisa mencapai tujuan. Dengan catatan ya ini, dengan disampaikan lewat seni itu saya yang kebetulan mungkin sejak kecil sudah bergaul dengan berkesenian, jadi sangat mudah menangkapnya. Itu. Dan kenapa juga mungkin sampai sekarang ini alhamdulillah setiap ADB dan penyelaras konser saya bisa hadir, di antaranya itu gitu. Karena selalu ada sesuatu yang baru buat saya pribadi ya. Mungkin mudah-mudahan buat semuanya. Dan saya juga salut sama penyelaras yang bisa menerjemahkan semua apa-apa yang ditulis sama Mas Andang gitu. Jadi sebuah lagu, jadi lagu yang menurut saya memang ada yang sangat mudah kita cerna dengan tidak sengaja kita mau di kamar mandi bersenandung gitu kan dengan sendirinya gitu. Tapi ada juga yang berat ya, itu sih wajar-wajar saja gitu ya. Karena memang tujuannya bukan untuk seperti orang membuat album pop dan sebagainya supaya cepat populer, tidak itu gitu kan. Tapi tujuan intinya bahwa dari syairnya juga harus sangat dimengerti, lagunya sangat enak didengar. Oke. Mudah-mudahan itu semua bisa tercapai. Amin. Sama ADB. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk Om Selo Sumarsono. Terima kasih. Terima kasih. Oh, thank you Om Selo. Om Anang jadi ikut panggil Om Selo juga. Ya Om Andang ikutin saya panggilnya jadi Om Selo. Iya, mewakili generasi muda ya Om ya. Terima kasih Om Selo ya. Nah sebenarnya sudah ditampilkan di screen. Oke, dengan Om Joko. Ini Mas Joko Susanto ini. Selamat sore Mas Joko. Mas Joko, saya ikut Mas juga Om. Ya, boleh disebut Mas ini. Oh boleh ya? Om juga boleh. Iya Om boleh, Pak Mas juga boleh, Pak boleh. Om aja biar afdol ya. Om Joko Susanto, selamat sore. Selamat sore. Iya. Pak Andang dan Ibu. Terima kasih. Dan teman-teman lainnya. Saya perkenalkan dulu kepada kawan-kawan yang ada di sini dan yang online. Mas Joko ini adalah Sekjen Koki ya Mas ya? Komunitas Orkes Komunitas Keroncong Indonesia. Komunitas Keroncong Indonesia. Komunitas Keroncong. Keren. Jadi sengaja saya undang untuk memperkenalkan Koki juga, Komunitas Keroncong Indonesia juga, sekaligus juga menyampaikan apapun yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan Andang Bachtiar dan penyelaras dan semua yang mendengarkan ini semua. Silakan Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua pecinta Andang Bachtiar dan penyelaras. Saya sangat bersyukur atas undangan ini dan sekaligus saya terkejut bahwa Pak Andang Bachtiar yang dikenal sebagai ahli geologi memiliki talent yang cukup berbobot. Masya Allah, alhamdulillah. Itu. Terima kasih. Satu dari hasil ciptaan, yang kedua hasil harmonisasi musik. Ya, itu penyelarasnya. Iya. Nah, semoga keberadaan Pak Andang Bachtiar dalam Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Keroncong Indonesia selaku pembina dapat menyelaraskan gerakan budaya dengan nuansa Jelekers ya, Elkers. Ya, nama Elkers saya memang baru tahu pertama dari Mbak Ning. Oh ya. Itu. Ya. Saya salut dengan hasil ciptaan Pak Andang. Tadi saya baru mendengarkan 2 lagu. Satu Lingkaran dan yang satu Belajar dari Rumi.
ini yang bikin saya kaget itu belajar dari Rumi. Karena yang saya pernah baca, Rumi adalah seorang ahli atau sufi. Seorang sufi dan memang beliau juga filosofis dan sebagainya, banyak sebagai acuan dalam kehidupan manusia. Semoga Pak Andang Bakhtiar dan rekan-rekan ke depan bisa bersama seluruh insan-insan keroncong juga dalam mengembangkan budaya. Amin. Karena di dalamnya kami juga ada program namanya Go Green Keroncong. Go Green ya? Inggih, Pak. Go Green. Go Green Keroncong itu yang mengangkat tema kehidupan alam. Oh. Seperti itu. Itu salah satunya. Mengenai konser sebelum tahun baru atau tidak ada tahun baru, saya rasa juga cocok dalam pemikiran saya. Karena sesungguhnya waktu itu hanya seperti roda. Yang saya herankan masyarakat sekarang adalah merayakannya dengan letusan pekak-pekik petasan. Sementara di dalamnya ada harapan dan doa. Saya membayangkan kalau kita meminta kepada orang tua kita, kemudian disodorin dengan petasan, kira-kira marah nggak orang tua kita? Semalam saya dengarkan 10 menit sebelum jam 00 itu petasan saling bersautan. Semoga saja langit yang dihujani peluru-peluru dari bumi tidak membalas kepada yang membuatnya dengan hantaman petar-petir gitu, Pak. Jadi saya rasa demi dulu Pak Andang. Matur sembah nuwun sangat kepada Pak Andang, kepada Bu Retno, kepada Penyelaras, dan kepada semua rekan-rekan yang hadir dalam online maupun offline. Saya aturkan sekali lagi matur sembah nuwun sangat. Mugi sami sehat sejanten. Amin. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan nanti kita usahakan nanti ada konser keroncong ADB Penyelaras. Amin. Amin. Matur sembah nuwun sangat. Sama dengan Koki. Lah saya ini sebenarnya untuk diketahui kawan-kawan yang ada di sini, saya ini diminta jadi Dewan Pembina Komunitas Keroncong Indonesia lah. Keroncong oleh pirang urusan aku iki jadi pembina gitu nih. Tapi gak apa-apa lah. Jadi saya coba ikut bangun karena Mas Joko Sekjen yang minta saya lewat Cak Dauri waktu itu sama Ening ya, jadi yuk Ening. Ya udah, terima kasih banyak. Jadi kita nanti akan terus bekerja sama dan juga akan saling mendukung. Terima kasih Mas Joko. Amin. Matur sembah nuwun sangat, Bapak. Terima kasih Om Joko. Sudah ada doa harapan semuanya di situ. Berarti boleh next time ini kolaborasinya sama yang keroncong ya Om ya. Jadi Naswa ini sahabat saya juga sejak lama, terutama intensif waktu kita mulai sama-sama bikin albumnya Leo Christie waktu itu di HPO sekitar 2013-2014. Tapi sebelumnya udah kenal juga sama Naswa. Dan beliau tinggal di Cirebon, nyupir dari Cirebon ke sini bersama 2 anaknya. Dan terima kasih gitu ya udah bisa datang di konser kita. Lah mana putranya? Putranya ada 2. Ada di luar. Yang ikutan di sini. Enggak mau ke sini. Saya persilakan Mas Naswa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Iya, saya kenal Cak Andang itu sekitar 2009 atau 2010. Bukan kenal sih, ya tahu dengar namanya. Wajahnya, tampangnya belum sama sekali tahu. Pas ngelihat itu pas
peluncuran album Leo Christie Warm Fresh and Healthy 2010 Desember. Oh, yang ini gondrong. Wah. Sekarang gundul. Wedan iki re. Nah, jadi saya terpesona dengan semangatnya waktu itu, kalau nggak salah sama anak-anak naik ke panggung ya. Ya, itu yang saya ingat. Kemudian interaksi berikutnya di 2013-2014 saat kita bersama-sama menggarap album Hitam Putih Orce yang tadi Cak Andang katakan. Waktu itu kita bikin orkestrasi musiknya Leo Christie bersama-sama dengan tim dari ISI Jogja yang dikomandani oleh Mas Singgi Sanjaya. Nah, dari situ terus ada pertemuan-pertemuan berikutnya, reriungan-reriungan, nyanyi-nyanyi Leo Christie, dan kemarin pas awal atau akhir 2020 ya, awal 2021 saya diajak yuk ikut album Lembutkan Batu. Saya terima kasih banyak Cak Andang. Saya orang yang nggak ngerti musik, saya orang yang nggak ngerti seni. Asli nggak tahu. Bohong dia mah, nggak ngerti musik, nggak ngerti seni. Saya nggak ngerti. Cuman ya alhamdulillah karena pergaulannya kebanyakan orang-orang seni, banyak-banyak seniman dari tokoh seniman kampung kita, Reddy Eko. Dari Reddy Eko Reddy ini saya kenal sejak 2008 atau 2009. Bikin album Bikin album, bukan. Dua Etniholik. Etniholik. Itu Atmokestra. Iya, Atmokestra. Sebelumnya tahun 2008 saya ngelihat kegiatannya dia, saya langsung menilai sosok satu lokal jenius. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Nasua kan tinggal di Cirebon nih. Ya. Jadi gimana di Cirebon tuh kayaknya ada batik bagus, ada banyak sekali kesenian-kesenian daerah di sana. Betul. Itu gimana itu prospeknya untuk ditampilkan dan membuat manusia lebih berkesenian dan lebih halus perasaannya? Betul. Cirebon sebuah kota, sebuah daerah yang punya potensi sangat besar. Dari kuliner, dari bangunan-bangunan heritage-nya itu ada bangunan sejak abad ke-15 sampai yang zaman kolonial itu masih tegak berdiri, masih bagus. Sayangnya ya kurang perawatan untuk itu. Keseniannya banyak sekali dari gamelan, tari topeng, tarling. Ya kebetulan kemarin ada teman anak muda, dia concern pada seni, melihat ada tarling, dia bikin rekaman album tarlingnya Mama Jana Partanain namanya. Itu luar biasa. Ada anak muda yang punya ketertarikan kepada seni tradisional rakyat gitu loh. Iya. Yang orang mungkin nggak mau nengok, nggak mau ngelihat, nggak mau nonton gitu loh. Nah ini itu satu potensi sebenarnya yang bisa digarap lebih serius lagi oleh masyarakat Cirebon dan terutama oleh pemerintah Pemkot atau Pemkapnya supaya jauh lebih bisa mentas, bisa berkembang lagi. Kemudian kerajinan-kerajinan seperti batik, seperti rotan, mainan zaman dulu itu. Nah itu semua ada di Cirebon. Dan kalau seandainya ada kita bisa, bagaimana caranya bisa mengangkat kesenian-kesenian kerajinan-kerajinan tersebut, tentu luar biasa. Yang sekarang sudah cukup eksis di masyarakat Indonesia itu ya batik Cirebonnya itu.
kebetulan Saya berpikir soal gimana kita bisa konser di sana gitu. Oke. Supaya bisa kolaborasi dengan kesenian lokal Kesenian dan lokal. juga ikut mempromosikan kuliner tadi Ya. itu dan hal-hal yang sifatnya heritage dan sebagainya. Oke, mungkin nanti saya bisa coba bikin skenarionya. Siap. Kita konser di Cirebon semalaman, kemudian si paginya bisa jalan-jalan kulineran atau ngelihat kerajinan batik-batik gimana perajin batik itu. Saya kesian Candang sama perajin batik sebenarnya. Iya. Kalau kita lihat batik-batik di showroom itu kan luar biasa ya harganya. Padahal dari mereka juga itu. Mahal-mahal, iya. Mereka hidupnya mensuplai itu, tapi kehidupan sehari-hari mereka itu sangat-sangat ya agak gimana ya saya bilang sedih gitu loh. Ya itu. Minus gitu loh, kurang ya lah. mesti didorong lah, untuk ditingkatkan. Ya kebetulan saya sekarang ini kan aktif ya di batik. Ada order batik, bikin batik ke mereka, ada sekitar kalau misalnya lagi lumayan banyak itu sekitar 5 sampai 12 perajin itu ada saya libatkan gitu loh. Nah ini dia, jadi melalui forum ini juga saya mempromosikan batik apa namanya? Merek saya Yazara Batik. Apa? Yazara Batik. Yazara Batik. Kalau pesan batik ke Cirebon supaya kehidupan rakyat pembatik kita menjadi lebih meningkat, silakan hubungi Mas Nasuha. Terima kasih banyak. Kontak di ADB Penyelaras ya. Ya, terima kasih Mas Nasuha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om Nasuha. Jauh-jauh dari Cirebon nyetir sendiri ya. Apa ini? Waduh. Oke, tamu kita yang kedua kali ini adalah Profesor Djoko Saryono, sahabat dari kecil saya dari zaman karena bapaknya juga dosen di sini, bapak saya juga dosen di sini gitu ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, Anda bisa googling nama Djoko Saryono dan pasti ketahuan lah. Ini seniman satu, budayawan, kemudian pengajar dan banyak nulis buku dan banyak baca buku yang saya tahu. Banyak baca buku yang saya tahu. Kalau nggak salah saya minta bicara soal urusan selebrasi tadi itu kan waktu kita bicara soal ini tadi ada yang dari Joko Susanto bilang ini saya heran nih orang selebrasi tapi berdoa tapi dengan memekakkan telinga bikin petasan meledak ke sana kemari. Ini kebetulan budayawan kita ini mau bicara soal selebrasi dalam konteks layar dan juga istilahnya fandom era kita inilah. Monggo, silakan dikasih pencerahan lah kita yang ada di sini dan juga di online. Baik, terima kasih Cak Yayang, Pak Andang, Cak Andang. Sebenarnya itu topik-topik biasa saja. Saya kira ada 3 topik yang memang besar yang disatukan ya. Pada satu sisi sekarang itu memang kita memasuki era selebrasi ya, selebrasi. Lebih-lebih setelah dunia virtual, dunia digital atau internetisasi itu masif, maka selebrasi itu menjadi penting. Karena sekarang yang penting bukan semboyan zaman abad pertengahan René Descartes itu yang mengatakan aku berpikir maka aku ada. Sekarang orang tidak perlu berpikir. Yang penting aku selfie maka aku ada gitu. Aku selfie maka aku ada. Aku selfie maka aku ada. Aku klik maka aku ada gitu kan. Nah, ini budaya kondisi seperti ini menciptakan yang disebut budaya selebrasi. Lalu kedua, digitalisasi, internetisasi dengan segala perangkatnya yang memungkinkan tidak hanya visualisasi tapi juga gerakan itu menciptakan budaya layar ya. Screen culture itu sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari dan saya kira sudah menjadi sesuatu yang tersemat di dalam hidup kita.
Nah kemudian yang ketiga ini kita itu sebenarnya ngomong budaya fandom fans ya. Fans. Sekarang fans itu sekarang kan di mana-mana fans ya. Like gitu. Pokoknya like bukan hanya like saja, tetapi juga banyak kelompok ini misalnya fansnya olahraga Barca, Madrid itu juga fans. Ada fansnya BCL, fansnya Glenn Fredly dan seterusnya. Mungkin fansnya Ready, fansnya Penyelaras, semuanya serba dibentuk atau membentuk diri dalam komunitas yang menjadi fans tertentu. Nah itulah saya kira budaya fandom itu. Oke. Nah jadi kita melihat tiga hal itu kan diikat oleh satu perkembangan yang sangat kuat ya. Perkembangan sains dan teknologi digital itu saya kira yang menentukan munculnya tiga corak budaya tadi. Karena itu saya sering mengatakan zaman sekarang itu zaman yang dipimpin oleh hikmat sains dan teknologi. Bukan hikmat kebijaksanaan. Bukan. Di dalam dunia fans, dunia fandom, dunia layar, dunia selebrasi, sering kebijaksanaan itu tidak berfungsi. Jadi majal gitu. Nah karena ujung dari semuanya itu adalah tidak perlu berpikir dalam-dalam ini. Jadi berpikirnya dangkal-dangkal. Jadi sekarang juga era yang sering disebut era kedangkalan ini, zaman kedangkalan. Jadi tidak perlu yang dalam-dalam itu tidak laku lagi. Itu semua hal ya saya kira mulai dari dunia ilmiah, dunia pendidikan, apalagi dunia sehari-hari ini. Apakah kita akan terus membiarkan itu dan mengikuti itu atau ada antitesanya? Ya saya kira semuanya ada antitesisnya ya. Bergantung kita mau menyadari dan kemudian melakukan usaha-usaha untuk menghindari atau mencegah tidak berlarut atau kita tidak jatuh ke dalam satu kondisi dunia selebrasi yang serba fans itu. Karena ketiga macam budaya itu terutama budaya fans dan selebrasi itu kan menimbulkan kotak-kotak baru. Jadi kita nanti akan hidup pada satu zaman tribalisme baru yang saya sebut tribalisme sosial. Karena semuanya hanya percaya kebenaran pada kelompok masing-masing, komunitas masing-masing, pada fans masing-masing. Jadi kedangkalan itu akan semakin parah kalau kita tidak memperkuat daya kritis lah saya kira. Karena begitu kita memuja fans kita dan kemudian melakukan selebrasi, maka sebenarnya rasionalitas tidak banyak bekerja, kemudian daya kritis tidak banyak bekerja. Artinya kita juga harus melawan teknologi dong ya? Melawan teknologi. Karena teknologi sendiri kalau kita lihat di Netflix itu yang ada film tentang sosial media itu kan udah jelas-jelas bahwasanya teknologi membuat pemisahan itu menjadi semakin nyata. Dan mereka juga nggak mungkin, bahkan mereka juga tidak kok ini tiba-tiba jadi kayak gini terus nggak bisa dikendalikan kayak gitu. Iya, ya saya kira bukan hanya melawan ya, tapi prinsipnya kita harus kritis terhadap teknologi. Teknologi tidak boleh merucut, tidak boleh terlepas dari genggaman manusia. Karena kalau itu sampai terlepas itu makin bahaya. Kehidupan manusia itu makin bahaya saya kira. Kita mungkin akan punah ya. Akan punah kalau kita nggak bisa mengontrol teknologi. Tidak bisa mengontrol teknologi. Betul. Karena kalau tidak dibiasakan, fans-fans yang kemudian membentuk kelompok ini itu benci pada yang lain, lalu memainkan satu katakanlah sudah terjadi kok itu dalam politik sudah terjadi. Oh iya, sudah terjadi dan sampai sekarang gitu. Di mana-mana. Saya kira di negara maju sekarang juga muncul tribalisme politik. Di Indonesia juga sudah muncul karena munculnya fans itu. Pemilihan presiden yang lalu itu sebenarnya karena mengentalnya fans itu sehingga ya kita tidak kritis lagi, akibatnya kan sangat sangat panjang berlarut-larut ya sampai di media sosial, media digital yang lain juga kita tiba-tiba menjadi tersekat-sekat gitu ya. Usaha yang sifatnya struktural untuk mengcounter ini apa? Struktural ya. Kalau kultural sih kayak sampean jadi profesor ngajar ini menyadarkan orang sih
Iya, Ya. tapi kultural strukturalnya kayak gimana kira-kira? Saya kira kalau struktural itu sebenarnya kan bagaimana mengkonsolidasikan struktur-struktur politik, struktur-struktur sosial yang ada di Indonesia. Masalahnya struktur sosial dan struktur politik di Indonesia juga terjebak pada budaya fandom itu yang memuja fansnya. Kalau sudah partai X itu ngefans pada tokoh itu akan semuanya ke sana. Yang lain sehingga seolah-olah yang lain salah itu. Oke. Nah ini Jadi nggak ada satu harapan konsolidasi. juga di struktur nih. Saya kira problem utama kita juga pada struktur itu. Oke. Nah karena itu sebenarnya kita bisa berharap pada aktor ya, agen ya. Nah dinamika antara agen, kultur dan struktur itulah yang harus diciptakan supaya seimbang menurut saya. Nah kita berharap ada banyak agen lah, agen yang bisa lebih kuat menggerakkan kultur yang dimilikinya, kemudian bisa mencegah atau memperbaiki struktur yang Nah, ada. Profesor Joko ini bagian dari agen juga ini menurut saya. Ini harus terus-menerus ya, menghubungkan antara yang usaha-usaha yang kultural tadi itu menuju implementasi struktur sebenarnya kan? Ya, saya kira ya saya itu kan memerankan diri sebagai sekrup-sekrup kecil saja di antara besi-besi yang tidak terhubung itu kemudian dihubungkan diberi skrup gitu saja. Nah, sekarang ini kan masing-masing terlepas ya. Saya kira masing-masing terlepas. Kemudian akibatnya selebrasinya ya itu semuanya pada pada idola masing-masing gitu. Oke. Terima kasih Prof Joko atas pencerahannya dan peringatannya, powerlingnya untuk tahun 2022 ini. Ingat nih, kita masih terjebak pada budaya tadi itu apa? Selebrasi, kemudian fandom, satu lagi layar. Nah ini mudah-mudahan Prof Joko dengan ini tadi juga safety kan murid itu terus-menerus harus berguru ini. Kalau budaya layar itu Nicholas Carr sudah mengingatkan akan menyebab intrusi atau interaksi yang berlebihan dengan budaya layar itu membuat kedangkalan berpikir. Gitu. Siap. Oke. Nah, disitulah saya kira selebrasi itu perlu dikurangi agar kita memiliki ruang kontemplasi dan refleksi. Tidak hanya ruang yang kemeriak berisik semelulu itu. Oke, kontemplasi dan refleksi. Ya, supaya kita tidak terjebak budaya yang juga mulai muncul yaitu yang disebut Daniel Kahneman itu sebagai noise itu ya, budaya kemeriak, kemeresek gitu. Kemeresek, noise. Ya. Daniel Kahneman itu menyebutnya noise itu. Noise culture. Jadi ya, noise culture dalam bukunya yang baru terbit ya. Okay. Kalau saya nyebutnya ya budaya kemeresek dan kemeriak gitu. Siap. Oke, terima kasih Prof. Tepuk tangan untuk Prof Joko atas powerlingnya untuk tahun 2002 ini. Mudah-mudahan kita ingat semua supaya nggak terjebak pada 3 budaya itu yang sekarang udah jadi main trend kita, dan ya kita berusaha untuk membuat antitesanya itu semua. Terima kasih, matur nuwun Prof Joko. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yang saya ingat tadi 2 kata, kemeriak, kemeresek, itu aja. Saya ingin panggilkan Pak Hengki dari Museum Musik Indonesia. Tadi sudah hadir di sana, saya sudah lihat. Pak Hengki. Nah, di sana beliaunya. Aduh, ini saya fans berat Pak Hengki loh. Kemarin saya panggil Mas Hengki. Selamat sore Pak Hengki. Nah. Selamat sore Mas Hengki. Selamat sore Mas Andang. Ya. Jadi gimana nih ceritanya Museum Musik Indonesia tahun 2022 nih rencananya ini? Nah Mas, 2021 kemarin ya kami sempat mengajak Mas Andang tampil di konser 7 ruang. Nah mudah-mudahan 2022 nanti ada jilid 2. Syukur bisa Lakers barangkali yang tampil di konser 7 ruang. Siap. Ada pesan-pesan buat kawan-kawan online maupun offline yang ada di sini? Ya teman-teman,
Mas Andang udah mengeluarkan sebuah album kaset Melembutkan Batu ya Mas. Iya, tahun lalu ya. Ya. Luar biasa isinya tentang ya mungkin berangkat dari pengetahuan Mas Andang tentang geologi yang sudah diramu untuk bagaimana kita belajar dari geologi untuk bisa belajar dari alam dan menjaga memelihara alam ini. Kira-kira gitu ya isinya ya. Mas kalau boleh saya pengen nyumbang buku buat Mas Andang karena saya lihat banyak buku di situ. Boleh. Buku apa ini Mas? Buku ini tidak ada hubungannya dengan musik, tapi ini buku waktu saya membuat bertugas di jalan tol. Waktu membangun. Nah ini rada aneh, wong musik urusannya jalan tol. Jadi waktu membangun Cipularang ini banyak menembus gunung-gunung. Jadi ya kira-kira sih ada hubungannya karo geologi lah. Siap. Ada gunung bohong juga Mas di benar, dalamnya. saya tahu ada gunung bohong itu yang ditanjakan itu kan. Iya, mohon diterima dengan baik. Terima kasih. Diterima nih. Jadi Mas Hengki dulu itu adalah pejabat di jalan tol lah urusannya. Sebelum akhirnya madeg mandito di Museum Musik Indonesia. Terima kasih Mas Hengki. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Andang dan Penyelaras sukses Mas 2002 dan tahun-tahun berikutnya. Amin. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan untuk Mas Hengki. Tepuk tangan dulu untuk Mas Hengki. Saya nggak mau panggil Pak, Mas Hengki. Terima kasih bukunya dari Tol Cipularang ya Om ya? Itu Jalan Tol Cipularang. Oh, nice. Perjuangan Putra Pertiwi, tiada gunung terlalu tinggi, tiada jurang terlalu dalam. Yang ada jembatan-jembatannya. Iya, tadi ada gunung bohong ya Om? Iya, ada gunung bohong di sini. Hubungkan dengan Pak Rahmat there. Yes. Itu dia. Pak Rahmat. Maung Pajajaran. Oke. Your Highness. Oke. Mr. Ambassador. Selamat sore, selamat malam. Pak Rahmat, mic-nya bisa di-unmute dulu? Iya. Nanti malam kita rival, Pak. Mana sudah? Sudah. Bisa terdengar sekarang. Ya. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Bangkok. Oke, terima kasih. Wah, nanti malam final nih Thailand lawan Indonesia. Tolong dibisikin tuh Thailand suruh kalah 0-5 gitu loh. Jangan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menang dan kalah dengan terhormat. Siap. Sedap sekali mendengarnya ya. Ya, karena kita harus akui bahwa tim Thailand bermain pada saat yang leg pertama itu sangat jauh lebih baik dari kita. Betul. Tapi di sisi lain ya kita harus akui bahwa anak-anak kita juga bermain baik dengan fisik dan baik dan tidak kendor sampai menit terakhir. Tapi memang kelasnya berbeda untuk kemarin. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bermain lebih baik dan bisa memenangkan pertandingan itu. Tapi seperti yang tadi saya katakan, bagi saya menang kalah itu adalah warna dari pertandingan. Tetapi bagaimana kita kalah dan bagaimana kita menang. Kita harus kalah, kalaupun kita harus menang, kalaupun kalah kita harus dengan terhormat. Sebagaimana kemarin yang diperlihatkan Singapura. Siap. Itu bedanya antara duta besar, diplomat, sama Arema Singoedan. Oh gitu ya. Yang satu lebih sedikit anarkis kalau gitu ya. Arema Pokoknya Singoedan menang emosional gitu ya. aja. Menang gitu. Pokoknya menang sih 5-0 maunya pula. Oke. Monggo, silakan. Ya, teman-teman semua, terutama Mas Andang, saya ini sebetulnya baru bertemu dengan Mas Andang tuh hanya sekilas pada waktu di Setu, Mas ya. Ya, betul. Dengan Mas Heru, dengan Mas Selo. Tetapi kalau di Lakers kita selalu ada komunikasi, walaupun jauh tetapi terasa dekat. Saya sendiri di Lakers tuh mungkin lebih dulu dari Selo tuh kalau di Lakersnya. Karena dari sejak 2004 atau 2005, sebelum terbentuk malah. Itu yang kemudian menyambung dengan Mas Andang. Nah, dari apa yang saya ikuti, baik dari kiprahnya di Elkers dan juga kiprahnya yang berkaitan dengan ini Penyelaras,
ada satu kata yang harus saya katakan, salut. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Andang itu hal-hal yang sederhana dilihat secara fokus dan serius. Dan itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan dari apa yang ditulis dan apa yang dilakukan, ada dua hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama adalah semangat yang besar dari Mas Andang untuk mengajar kita belajar, belajar, dan belajar. Karena dari puisi-puisinya yang ditulisnya, kata belajar itu banyak sekali. Tadi satu hari ini saja saya banyak membaca, ada belajar dari Rumi, belajar dari angin, belajar, pokoknya semuanya belajar, belajar, belajar. Dan memang kita harus banyak belajar. Kalau tanpa belajar kita tidak akan pernah maju. Dan ini juga mengimplementasikan apa yang disebut di dalam Al-Quran, kalau saya ada sebagai Muslim, yaitu Iqra, membaca, membaca, dan membaca. Dan membaca itu bukan pasif, bukan hanya melihat, membaca literal, membaca buku, tetapi juga membaca lingkungan dan kehidupan. Nah dari situ kemudian juga kita mengetahui bahwa apa yang didalami oleh Mas Andang itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam, dengan bumi, yang kadang-kadang kita menganggapnya itu diam. Padahal bumi itu tidak diam. Di dalam Quran dengan jelas bahwa hanya Allah yang menahan itu bumi dan langit untuk diam. Sebetulnya itu tidak diam, dia terus bergerak dan bergerak dan bergerak. Dan ini juga memperlihatkan bahwa betapa kecilnya kita di dalam bumi ini. Jadi kalau kita tidak melihat diri kita secara tepat, maka kita akan dilibas oleh bumi itu. Karena bumi itu walaupun diam itu kekuatannya jauh lebih besar dari kita. Kita hanya debu di situ. Dan ini juga menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang kecil, dan oleh karenanya kita harus melihat lebih jauh kepada mengapa kita ada dan siapa yang menciptakan kita ada. Yaitu adalah yang menahan, ya, yang menahan bumi dan langit untuk tidak bergerak sehingga terhilang kontrol dari pergerakannya dan akhirnya menghancurkan kita. Dan kita oleh karena itu kita harus sadar betul bagaimana memelihara bumi, karena kalau tidak kita akan menjadi bagian dari yang dilibas oleh bumi itu. Itu hal yang lain. Yang lain juga saya melihat adalah suatu keseriusan Mas Andang di dalam bagaimana diseminasikan keilmuan yang sangat jauh dari kehidupan masyarakat umum. Dan ini tidak mudah untuk dipahami, apalagi dengan melihat kalimat-kalimatnya saja tidak mudah dipahami oleh orang-orang. Tetapi dengan melakukan pembungkusan dengan kesenian, pembungkusan dengan musik, hal itu menjadi lebih cair. Hal-hal yang tadinya sederhana dengan emosi Mas Andang ketika melakukan, dengan lantunan-lantunan nada yang disusun dengan sangat rapi oleh penyelaras, itu sehingga menimbulkan sesuatu yang ringan, yang berat menjadi ringan. Ya, dan tidak mudah ini untuk penyelaras. Saya kagum dari tadi melihat, saya kagum karena musik yang disusun bukan musik yang kemudian bersamaan antara lirik dan lagu. Kalau lirik dan lagu diciptakan bersamaan, dia akan saling menyesuaikan. Kalau ini adalah tidak. Penulisan dilakukan terpisah dan penyusunan musik dilakukan terpisah, dan susunan-susunan lirik-liriknya itu bukan lirik yang mengikuti nada, tetapi mengikuti hati dan pikiran Mas Andang. Tapi kemudian oleh selaras dipadukan menjadi suatu musik yang luar biasa. Makanya jadi, namanya penyelaras itu. Nah, oleh karena itu juga, ini mungkin kebetulan Mas Selo baru tahu, mungkin sudah memberitahuin Pak Mas Andang bahwa saya meminta Mas Selo untuk membuat desain dari studio musik yang sedang disusun. Iya. Namanya juga adalah hampir sama, yaitu begitu ya Om Selo ya. Sekar laras. Jadi memang penyelaras ini adalah suatu hal yang menyatukan segala namanya sekar laras itu ya? Sekar laras ya. Jadi nada yang harmoni, karena semua nada ini ada. Teriakan itu juga nada, ya kan? Kemarahan itu juga nada. Tetapi bagaimana menyelaraskan semua menjadi harmonis. Nah, makanya itulah sekar laras. Jadi itu selamat Mas Andang, selamat semuanya. Terima kasih. Lebih baik ditunggu di Bangkok dan ditunggu untuk kita jadwalkan ke Bangkok setelah pandemi selesai.
Waduh, Silakan. nambah lagi nih berarti jadwalnya tadi Cirebon 1 hari 1 malam, Pak Rahmat. Abis ini di Bangkok konsernya ya. Ya, dan untuk Mas Nasuha, silakan Mas Nasuha, karena saya juga sekarang sedang berusaha mempromosikan UKM termasuk UKM batik. Iya. That's great. Terima kasih. Keren Terima kasih sekali. Kang Terima Maung kasih, Pajajaran, Pak Pak Dubes. Salam untuk semuanya. Saya juga tadi terkesima dengan paparan yang sederhana tetapi memang mencerminkan apa yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang, yaitu tadi yang oleh Pak Profesor Joko, ya, Selebrasi itu luar fandom biasa. sama layar itu. Iya, betul. Ya, kita memang kurang banyak berpikir, padahal kita diminta terus berpikir. Makasih. Terima kasih Pak Kang Rahmat. Sukses selalu. Sampai jumpa di Bangkok ya Pak Rahmat ya. Sama Andang Bakhtiar dan Mari kita Pilar. saksikan dan dukung timnas kita. Siap. Iya, nah ini satu lagi ada Bu Eti. Nah, ada Bu Eti di online dengan Bu Eti. Selamat sore Bu Eti, Assalamualaikum. Nah ini Eti ini sama Nah, saya mau Retno ditemenin nih. sama Ibu. Ibu sini Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu agak ke Mbak sini. Eti, terima kasih datangnya. Waduh, senang Ya. banget ya. Jadi Mbak Eti ini temanku dari SMP, 1 bangku, SMA 1 bangku, dari kelas 1 sampai kelas 3. Terus jadi pokoknya seru deh. Kita sebangku bertiga soalnya kecil semua. Loh, sebangku bertiga Tante. Bertiga. Oh, udah kayak zaman sekarang ABG-nya boncengan 3 ya Tante. Sama siapa ya Mbak Eti? Mbak Ipung apa sama Evi? Kelompok kecil ya Jeng Retno. Kelompok cilik dulu namanya kita kelompok cilik. Moga-moga Ya. silakan Mbak Eti. Iya. Mohon maaf sebetulnya saya merasa kurang pantas nih bicara di konsernya Mas Andang dan Penyelaras. Mohon maaf semuanya. Terima kasih diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year semuanya. Semoga tahun 2022 sukses semua, khususnya Mas Andang dan Penyelaras, Jeng Retno, sahabat saya. Mas Andang, mungkin saya bisa cerita. Dulu Jeng Retno ini kan nyamperin saya kalau pagi. Terus saya belum selesai, saya masih mandi, Jeng Retno tangting main gitar. Terus ibu saya bilang dulu, Retno udah datang, kamu belum siap gitu. Jadi kalau Berarti sampai di rumahnya Mbak Eti ada gitar dong. ada. Saya mohon maaf, saya keluar sebetulnya malah seniman-seniman. Ponakan saya Aryo Anindito itu yang seniman Marvel itu, yang dia komikus, itu anaknya kakak saya. Wow. Ya, terus Keren sekali. ya Aryo Anindito, adiknya Aryo Astungkoro juga, kakak saya itu arsitek yang doktor antropolog, tapi beliau juga seniman. Anak saya juga di FSRD, hanya saya aja yang cuman penggemar. Saya salut dengan Jeng Retno, Mas Andang, paket komplit ini berdua saling mendukung hebat. Kapan latihannya itu sampai saya bingung loh ini ya Allah. Padahal berdua sibuk. Mas Andang, saya ingin matur. Ada teman saya yang doktor politik. Kebetulan juga suka musik seperti Mas Andang. Saya sering sampaikan gini-gini. Saya punya temen tuh Dr. Andang Bakhtiar, dokter geolog, tapi dia senang musik. Wah, tertarik banget. Kapan-kapan mungkin bisa berkenalan ya Mas Andang. Bisa. Setelah ini bisa langsung dikenalkan karena ternyata beliaunya juga sudah terchannel di sini, betul? Ya? Oh ya. Jadi setelah ini, setelah Bu Eti bisa langsung dikenalkan dengan Pak Firdaus, betul? Firdaus Syam. Iya, Pak Firdaus Syam. Nah, beliau tahu wakil dong. direktur Barusan dikenalin. wakil direktur pasca sarjana Universitas Nasional. Selamat kenal Pak Firdaus Syam. Mungkin saya begitu saja ya. Sekali lagi selamat Mas Andang. Terima kasih. Penyelaras, sukses terus. Saya selalu support.
Nah, Terima kasih Mbak, saya kembalikan. Mungkin Pak Firdaus terima saja yang kasih mau Bu komen. Eti. Dan kita ternyata sekarang langsung dihubungkan di monitor ya dengan Pak Firdaus Syam. Bapak mohon maaf mic-nya bisa dinyalakan dulu supaya tidak muted. Oke. Selamat kenal Pak Firdaus Syam. Assalamualaikum, selamat sore, salam tahun baru buat Pak Anang. Sami-sami. Salam belum tahun baru Pak Firdaus. Iya, iya. Ya terima kasih ini Bu Eti. Saya dengar Pak Anang bukan hal yang baru ya, karena Bapak kan juga selain seorang yang senang seni juga saya dengar kan bergelut di dunia apa itu geologi. Apa ya? Yeah. Geologi. Jadi Gunung Padang gitu ya. Saya pernah ke Gunung Padang gitu. Karena S2 saya kan antropologi ya. Oke, yeah. Gitu. Jadi senang juga hal yang kajian-kajian yang tentang peradaban masa lalu gitu ya, segitiga Bermuda, gitu ya, peradaban apa namanya Maya, Aztec gitu ya, peradaban Mesir kuno sampai ke apa yang kita. Wah itu kita bisa kongko-kongko nanti itu Pak sambil bermusik. Nah ini jadi lagu lagi nih habis ini. Dapat satu album lagi Pak Firdaus Syam ya ini Pak. Akhirnya. Seneng dengar ini musik tembang-tembangnya Mbak Anang. Tadi saya dapat videonya YouTube-nya, saya dengar wah ini eksperimentalnya sekali nih art seni. Eksperimental. Iya. Ingat sama Hari Rusli dulu di masa-masa. Begitu Pak ya. Keren. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Salam sehat. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti bisa kita bincang-bincang lebih lanjut. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Pak Firdaus Syam. Sampai jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk rupanya. Daiwan. Ya. Halo Daiwan. Saya Monggo. Dharma Setiawan, jadi panggil Mas Dharma aja. Oh Mas Dharma. Ganti namanya. Aduh, sudah langsing ganti namanya. Nama panggung sekarang Tante. Jadi Mas Dharma ini adalah temen Satu sekosan satu kamar saya waktu di ITB waktu sekolah zaman tahun 70-an dulu. 70-an ya. Iya. Beliau angkatan 76, saya 78 tapi kita nyewa kamar yang sama bersembilan gitu ya. Salah satu kamarnya ya maklum ngirit-ngirit gitu dipakai berdua gitu. Oke Wan. Pada masa itu ya Om ya. Mas Dharma gimana? Monggo. Ya, jadi kalau tadi ada yang agak terkejut lihat Mas Andang, dokter geologis tapi berkesenian, mungkin salah satu yang enggak terkejut ini saya lah. Karena kita tumbuh sama-sama, Mas Andang, Mbak Retno juga, Sugeng Sonten, Mbak Retno. Ya, saya sekarang tinggal di Jogja. Kami tumbuh sama-sama di dunia teknologi, tetapi juga punya hobi yang hampir sama. Kami berkesenian sama-sama, sama-sama nyanyi, sama-sama nulis puisi, sama-sama main teater, tetapi dengan intensitas yang berbeda. Mas Andang jauh lebih intens dibanding saya, dan berkarya juga jauh lebih banyak dibanding saya. Nah, saya melihat Mas Andang ini sebenarnya generasi yang ketiga dari yang saya kenal sangat baik. Generasi yang pertama yang saya maksud adalah guru saya dan Mas Andang. Kita manggilnya dulu Mas Billy. W.S. Rendra dengan bengkel teaternya, kita belajar ke almarhum. Kemudian ada Cak Nun dengan Kiai Kanjengnya yang saya anggap guru saya di Jogja, dan sekarang sahabat saya ini Andang Batiar dengan penyelaras. Saya kira ini gelombang kalau gelombang laut gitu, ini gelombang yang ketiga setelah Mas Willy, Cak Nun dan ini Mas Andang. Kemudian super huge wave. Oh ya. Terus ketiga. Nah, kemudian dari apa yang disampaikan Mas Andang tadi, ada beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan. Saya menghargai cara pandangnya Mas Andang yang percaya pada kekuasaan itu tidak harus menguasai. Saya juga percaya itu, tetapi sekaligus
saya mendorong bahwasanya berkuasa itu harus menguasai yang tadi disebut dengan struktural. Jadi pendekatan kultural itu juga harus diimbangi oleh kekuasaan yang struktural. Karena dinamika dari dua hal inilah yang bisa mendorong kesejahteraan, keadilmakmuran bangsa. Dan kita sama-sama belajar dari Rumi. Jangan khawatir kalau misalkan struktural ini kurang baik. Di bawah reruntuhan itu, kita percaya, Rumi sudah bilang, itu pasti ada harta karun. Jadi, jangan khawatir dengan struktural. Jangan pernah pesimistik. Jadi, ayo kita bangun kekuasaan struktural, tetapi jangan lupakan yang kultural. Siap. Itulah. Siap. Jadi omongannya ini sebenarnya politis juga nih, Mas Dharma. Agak dalam ya, Om. Saya nggak perlu perkenalkan dia, Anda googling aja lah. Dharma Setiawan Basri, Yogyakarta. Pasti udah langsung sederet itu ya, Om ya. Wah, keren. Matur nuwun, Wan. Matur nuwun. Yuk, sukses. Ye. Siap, Om. Terima kasih. Salam buat Mbak Yeni. Ya, ini Mbak Yeni ikut denger ini. Oh iya. Oh, Mbak Yeni. Lagi ini ya, yang Saya videokan ya? penggemar edarnya itu. Ya, sebentar lagi Yedar Family akan memunculkan 3 buah lagu lagi dan kapan-kapan kita kolaborasi. Iya, kolaborasi kelima. Kolaborasi Lagunya. kelima. Ya, Tambah judul lagunya satu. itu Pranata Baru. Wah, The mantap. new normal itu kalau orang Jogja bilang pranatan anyar, kemudian saya bahasa Indonesia akan menjadi pranata baru. Pranata baru. Siap. Oke. Oke, matur Tunggu nuwun. tanggal mainnya minggu depan. Ye, siap. Sudah langsung minggu depan loh, Om, ini Om. Wes ra ngenteni suwe-suwe. Sudah rekaman, sudah rekaman. Oke, kita tunggu ini. Betul-betul tidak sabar nih sepertinya ya. Sudah punya 5 loh ya hari ini. Kita sudah punya 5 jadwal konser. Dengan teman-teman dan kolaborasi. Keren sekali. Terima kasih Bapak Dharma. Ya, Oke. tentu. Siap. Ada lagi yang online dengan Bapak Bambang Sarjono. Nah. Elkers Pak Polisi koncoku. Lagunya asik-asik. Ya Mas Bambang. Bisa di on kan dulu unmute, mic-nya. di on kan ya? mic-nya. Masih muted? Nggak denger. Mikrofonnya Pak masih mute? Jaga tulungan aja. Selamat sore, Cak. Ini Mas Agus ya? Yoi, selamat sore. Loh, ada Mas Agus. Ini ditolongin sama Bapak Mas Papa Bang. Halo, siap nyun sewu sebelumnya Candang. Ya gimana? Tadi ada Mas Agus, ini ada Mas. Baru datang ini ya. Mas Bambang, monggo. Di Jakarta kirain nggak macet, jadi saya nggak mengikuti dari pertama. Ya, Makanya tadi anak saya tak suruh buka dulu persiapan. Saya baru nyampe langsung tak buka. Ya istilahnya sebelumnya minta maaf aja. Ya yang penting sukses dapat sol 2 acaranya. Oke, matur nuwun. Ya. Sip. Sip pokoknya. Lanjut. Ya. Oke. 2 jempol. 86 kan? Dan? Siap. 86 kan? 86 lah, 86. Oke. 86 dan. Jadi tolong kawan-kawan. dilakukan ke Cak Mas Bambang Sarjono ini teman saya polisi. Dan walaupun pakaiannya kayak gitu dia polisi sebenarnya. Serius Om? Serius, dia polisi ini. Bapak polisi Pak? Iya, cuman di belakangnya itu ada alat musik, jadi polisi yang musisi. Nggak terima saya, nggak terima. Ya, musisi udah. nih Pak, Iya, jelas. musisi, jelas. Tapi kalau polisi nggak terima sampai. Nggak terima, Oh, ya udah, ini repot. musisi nih. Terima kasih Mas Bambang, terima kasih. Lanjut. Lanjut, Sukses Mas selalu Agus. acaranya. Oke, Mas Agus, Pak Guru, monggo. Oke, siap. Nah, ini dengan Pak Agus Drianto. Universitas terbuka. Oh, beliau mengajar di Universitas Terbuka. Universitas mana aja dia. Mana belajar. aja pokoknya. Dia termasuk guru saya juga. Oh. Monggo Mas Agus. Berarti guru segala umat ini ya. Iya, guru segala umat. Oke, selamat sore Mas Andang. Selamat sore. Mohon maaf Pak Agus, kameranya bisa dinyalakan. Oh, oke, biar kita ya. Iya dong.
Nah gini loh. Sudah gelap ini Jakarta. Yes. Selamat sore Mbak Andang, selamat berkonser lagi. Mas Agus ya. Mbak, ini saya sebenarnya kalau berbicara Mas Andang ya ini saya sebenarnya penepuk tangan konsernya Mas Andang yang pertama. Ya. Terima kasih. Iya, kemudian yang kedua itu ya dalam suatu kelompok yang bernama Laker itu pasti yang di dalamnya itu orang yang sangat memuja kata, yang sangat menghormati kata, dan yang sangat menghargai kata. Nah, saya bertemu atau menemukan Mas Andang itu dalam kelindan itu. Jadi ketika di LK kemudian ketika Mas Andang membuat album baru dan bernyanyi, suaranya hilang-hilang ya? Enggak, bisa. Nah, oke. Dan ketika Penyelaras keluar dengan album-albumnya, saya itu langsung jatuh cinta. Karena apa? Karena kata-kata yang ada di dalam syair-syairnya itu sedemikian mengundang orang untuk mengapresiasinya. Nah, itu pertama. Jadi siapapun orang yang berkelindang di dunia kata-kata, saya kebetulan penerjemah juga, jadi sensitif sekali dengan persoalan kata-kata itu, karena saya hidup dari kata-kata itu, hidup dalam arti sebenarnya, ya hidup dalam arti sebenarnya, mencari uang dari kata-kata, kemudian berkomunikasi dengan kata-kata dan sebagainya. Nah, syair-syair yang ditulis Mas Andang itu bagi saya tanpa dinyanyikan pun sudah berbicara sebenarnya. Ya, sudah berbicara. Itu untuk supaya gampang mengingat, Mas. Iya. Nah, itu sudah makomnya empu Mas yang sudah melakukan hal-hal seperti itu. Mas. Kalau saya bilang, jadi apapun yang dikeluarkan itu ada mungkin ada alasannya, atau mungkin tidak perlu pakai alasan juga. Wahyu turun tidak perlu pakai alasan toh kadang-kadang. Nah, kata-kata yang turun dari langit itu kadang-kadang tidak perlu alasan apapun untuk menjelaskan apa yang sebaiknya kita ketahui secara verbal, secara apa yang ada di balik itu dan sebagainya. Nah, saya melihat Mas Andang itu ketika bernyanyi dan saya menikmatinya dari itu, Mas. Meskipun aku nggak ngerti syairnya, tapi itu tetap berbicara di dalam batin kita. Nah, ketika Mas Andang berbicara soal batu, maka saya juga mempunyai satu idiom tertentu menafsirkan batu itu adalah semacam bukan sebagai objek penelitian atau keilmuan yang Mas Andang lihat sebagai geolog, tapi itu adalah semacam surat yang dikirimkan oleh Tuhan, surat yang dikirimkan oleh semesta kepada kita itu untuk membaca. Bagaimana batu itu sepanjang peradaban mengirimkan kita berbagai pesan melalui hewan-hewan yang terjebak di dalam fosil, kemudian melalui berbagai hal, lapisan-lapisan bumi yang berbicara pada kita soal bencana dan lain-lain. Dan saya itu dalam hal ini frekuensinya sudah 1 lawan 1 gitu loh, 11-12 atau 12-13 Mas. Mengamini saja saya jadinya. Nah, saya sebenarnya melihat bahwa dalam kehidupan manusia dari situasi keagamaannya, kita berhubungan dengan Tuhan melalui batu. Saya tidak, mungkin saya agak salah ya, mohon dikoreksi. Hajar Aswad kita berkomunikasi dengan Tuhan, ada kemudian melalui candi-candi kita melihat secara masa lampau berhubungan dengan Tuhan, dalam Hindu kita melewati idiom-idiom batu itu juga. Nah, karena saya orang bahasa, jadi melihat batu itu sebagai bahasa, Mas. Jadi ketika Anda berbicara berbagai hal, kehidupan, filsafat, seni, agama, Tuhan lewat batu, saya mengamini aja dan menepuk tangan nih, Mas. Terima kasih, salam dari penepuk tangan. Salam dari penepuk tangan. Ini saya juga jadi ikut fansnya sama Pak Agus, soalnya saya juga bagian tepuk tangan juga di sini. Paling keras pokoknya buat Andang, Bakhtiar dan Penyelaras. Ada satu lagi.